Halo Scorpio, ini reading untuk kamu di bulan Agustus ya Scorpio, ambil yang resonate. Dan terima kasih untuk kamu Scorpio yang selalu membantu channel saya berdonasi, ya memberikan komen, nge-share, like ya, dan juga yang sudah mensubscribe channel saya. Scorpio, kalau kamu ingin energi kamu terbacakan oleh saya lebih besar kemungkinannya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dengan subscribe kamu juga akan bisa tahu informasi lebih cepat dari saya, dan energi kamu kalau subscribe akan lebih mungkin terbaca saya ya. Dan subscribe itu gratis di Scorpio. Oke, yang juga merasa readingan saya resonate dan ingin ya mempercayai saya, yang mau mencoba mempercayai saya membacakan energi kamu, boleh cek deskripsi box di bawah video ini Scorpio, bagaimana cara menghubungi saya. Oke, untuk Scorpio di bulan Agustus ada apa energi kamu? Untuk Scorpio saya mau masuk ya. Kita lihat Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, dan Jupiter Scorpio di Agustus minggu pertama. Ada apa dengan kamu Scorpio? Di minggu pertama energi kamu bulan Agustus adalah apa ya? Oke, ada Queen of Cups. Ini energinya kamu ya. Water sign. Queen of Cups itu sangat intuisi, sangat lembut, memang lembut seperti itu ya. Sepertinya Queen of Cups di sini kamu ya, energinya adalah kamu mencoba merenungkan secara intuisi kamu apa yang pernah terjadi di hidup kamu, atau apa yang kamu inginkan terjadi di hidup kamu di minggu pertama. Kamu benar-benar memikirkannya secara inner wisdom ya. Inner wisdom adalah kebijaksanaan di hati ya. Dan kamu memikirkan kebahagiaan untuk kebanyakan orang sekitar kamu mungkin, ataupun relasi kamu, atau mungkin famili kamu, ataupun saudara kamu. Kalau memang energi mengatakan kalau memang harus seperti ini ya, kamu mencoba untuk berpikir kebaikan banyak orang ya. Dan juga secara feeling yang kamu itu walaupun sedikit mungkin kamu ada sedikit terluka, karena di sini adalah Queen of Cups. Queen of Cups ini mungkin agak sedikit ceroboh, bisa mengorbankan dirinya ya. Karena cintanya kepada orang lain, dia bisa mengorbankan kebahagiaannya seperti itu. Jadi mungkin kamu merasa walaupun aku mengorbankan kebahagiaanku, tapi kalau untuk kebaikan semua orang, kamu memilih menawarkan cinta kepada semua orang. Oke, ini energinya kamu, Queen of Cups. Ya, Queen of Cups ini adalah water sign ya, Cancer, Scorpio, and Pisces. Dan di sini ada The Empress. The Empress, iya. Saya udah bilang ini menyangkut dengan hasrat, nafsu, ataupun keinginan, ataupun impian kamu ya. Kamu merasa kalau memang impian kamu harus ditunda atau impian kamu harus dikorbankan, tapi untuk kebaikan semua orang, kamu mengambil keputusan ya, mengikuti hati, keinginan hati, ataupun apa yang hati kamu katakan ya, suara hati kamu. Oke, di minggu kedua untuk kamu Scorpio ada The Death. Ini energinya kamu juga ya. Berakhirlah sudah. The Death adalah energi dari
The death artinya kamu bukan mati ya. The death ini adalah kematian. Tapi di sini bukan. Ini ada energi kamu yaitu hidup kembali. Versi baru seperti itu. The death adalah dimana kamu meninggalkan apa yang memang ingin kamu tinggalkan. Tapi karena the death di sini memang saya rasakan memang pantas untuk kamu tinggalkan, yaitu transformasi. Artinya keputusan kamu tepat, Scorpio. Dan ada Queen of Swords ya. Queen of Swords adalah energi dari wanita yang sangat intelijen, sangat pintar, sangat pemberani, sangat dia itu dia itu sangat independen, percaya diri ya. Jadi kamu meninggalkan energi yang mellow, energi yang memang kamu rasa tidak baik di diri kamu, dan kamu beralih ke energi seorang yang percaya diri, seorang yang lebih bahagia saya rasakan, karena the Queen of Swords adalah orangnya tegas ya. Dia itu kamu pilih mati atau harta begitu. Jadi kalau kamu bilang saya pilih harta ya, dia bilang oke, saya kasih. Tapi kalau kamu pilih mati, dia langsung tebas. Dia orangnya tegas banget. Jadi di sini kamu beralih, bertransformasi, berubah menjadi seorang yang lebih tahu atau lebih berani mengungkapkan apa yang menjadi kebahagiaannya kamu. Oke? Di minggu ketiga Scorpio untuk di bulan Agustus adalah minggu ketiga untuk Scorpio. Ada Two of Swords. Ya, ini Two of Swords. Ya, saya rasa Two of Swords. Tapi dia megang Two of Wands. Kalau dia megang bola begini sih Two of Wands ya. Di minggu ketiga kamu merasa bahwa kamu sudah membulatkan tekad. Itu ada seperti globe, bola dunia yang kamu pegang. Bola dunia adalah seperti powernya kamu, kekuatan. Dimana kamu yakin banget kalau kamu bisa menghandle kehidupan kamu. Kamu bisa mengatur kehidupan kamu. Kamu bisa mempunyai perincian di kehidupan kamu. Aku mau seperti ini. Jadi kamu bisa menghandle-nya. Dan two of wands di sana artinya kamu balance ya. Balance yaitu menunggu sampai posisi kamu yang mengambil langkah untuk mengatur hidup kamu. Tapi di sini masih menunggu, ya, energinya mengatakan di sini masih menunggu, dan kamu membelakangi ocean, itu laut, di mana kamu membelakangi perasaan. Di sini di minggu ketiga kamu artinya mencoba menyeimbangkan, ya, meratakan atau membuat kehidupan kamu lebih seimbang, ya, antara perasaan dan pikiran, hati dan pikiran, di mana kamu merasa kamu bisa akan menghandle hidup kamu, di mana kamu bisa mengontrol apapun yang ada di hidup kamu. Kamu tidak mau lebih mentolerir keperasaan. Kamu membelakangi perasaan, tapi lebih ke logiknya kamu. Oke? Dan ada Queen of Swords kembali. Saya udah bilang kamu lebih pintar di bulan Agustus ya. Oke. Selanjutnya di minggu keempat untuk kamu Scorpio, energinya adalah thank you. Dan ada the King of Wands. Dan ada Ace of Coins. Kebanyakan ya energi yang saya tangkap air sign dan water sign ini sepertinya Ace of Coins. Semua ingin memulai hidup baru, cerita baru, cinta baru, rumah baru, mungkin bisnis baru, ya, mungkin perpindahan lingkungan baru, ya, atau pacar baru, kekasih baru. Ada King of Wands di minggu terakhir, yaitu kalau ini bukan energi kamu, artinya kamu akan bertemu seseorang cinta baru sepertinya, ya. Untuk Scorpio yang single, mungkin kamu akan memulai cinta-cinta baru bersama fire sign Sagittarius, Aries, dan Leo. Seorang ini yang sangat dewasa, ya, mungkin perbedaan usia bersama kamu juga, ya. Seseorang ini sangat kalem, ya, sangat pendiam, tapi sebenarnya dia mengerti apa yang kamu mau. Jadi kalau kamu belum bertindak, dia udah tahu duluan. Gini, contoh kamu mau minum nih, ya, kamu masih mau ngambil gelas, dia udah ambilin sama airnya. Dan orangnya ini juga sangat spiritual. Kalau saya bilang dalam keagamaan, dia mungkin orang yang punya keyakinan cukup kuat,
ya spiritual, dan dia punya experience. Kalau saya bilang dia punya pengalaman juga dalam hal keagamaan, jadi dia pernah diuji coba sama yang kuasa tentang keimanan dia. King of Wands adalah orang yang benar-benar, saya rasa kalau mau jadi pasangan itu King of Wands itu adalah yang kita, yang bisa memberikan kita kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan seperti itu. Dan King of Wands itu bisa, dia orangnya sangat mengerti pasangannya. King of Wands juga kalau dia mengerti itu kan enak ya, jadi wanita kita nggak perlu bang minta duit nggak perlu. Jadi masih aku pengen rambut ini, kayaknya aku pengen gaya baru deh, besoknya udah dikasih duit. Pengertian banget kan, itu namanya pengertian guys. Oke, jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang seperti itu lebih kurangnya ya. Dan orangnya King of Wands ini orangnya nggak banyak cakap ya, nggak banyak cerita, dan dia nggak suka, dia ini orangnya nggak suka nyentrik-nya perfeksional seperti kayak apa ya, seperti orang yang apa ya, kalau saya bilang sangat parlente atau saya bilang sangat fashionable. Dia tidak, dia orangnya apa adanya. Jadi seperti ini, lu suka enggak. Dia dan dia adalah elemennya fire. Fire itu orangnya, fire itu adalah orang yang kalau saya bilang bisa menebar pesona. Fire itu juga agak lebih apa ya, seksi. Ya, bukan berarti wanita itu yang seksi, pria tidak seksi. Pria itu seperti kayak apa ya, sangat, kalau saya bilang itu dia sangat apa ya, seperti kayak penggoda tapi sebenarnya nggak penggoda gitu. Jadi dia itu ya nggak maco sih, tapi penuh karisma yang membuat pesona wanita itu terpesona. King of Wands. Mungkin kamu akan bertemu seseorang ini. Kalau kamu merasa tidak, artinya ini energi kamu yang menjadi seperti seseorang yang seperti itu. Oke? Kita lihat klarifikasinya. Dan kamu berharap banget, keinginan kamu itu memulai kehidupan baru. Ya, memulai mungkin cerita baru, rumah baru, mobil baru, dan pasangan baru juga. Kalau kamu merasa tidak ada pergantian pasangan di sini, ya pasangan kamu mungkin berubah menjadi orang seperti itu, ya, orang yang menjadi King of Wands, yang penuh aura-aura nyentrik seperti main-main mata. Jadi dulunya dia nggak romantis, jadi romantis. Gimana sayang? Karena King of Wands itu romantis orangnya. Oke, kita lihat. The energi pertama adalah Queen of Cups. Kalau saya rasa sih di energi pertama Queen of Cups ini artinya pasangan ya. Pasangan. Ini untuk energi pasangan kamu. Karena di awal udah energinya kamu guys. Scorpio ada Queen of Cups, klarifikasi. My spirit untuk Scorpio apa artinya? Balik ya enggak? Ace of Pentacles in the reverse. Ten of Wands in the reverse. Saya udah bilang untuk di awal bulan 8 kamu mengikuti intuisi kamu, suara hati kamu, mengikuti alur cerita, flow ya. Flow artinya memang ke apa yang diinginkan dari hidup kamu ini. Kamu mencoba bersyukur dan kamu berpikir ini mungkin awal baru ya. Maksudnya gini, setelah terjadi ini, setelah perubahan itu, setelah keputusan kamu yang mengorbankan perasaan kamu untuk kebahagiaan banyak orang, kamu merasa akan ada kehidupan baru untuk kamu, di mana kamu bisa mengakhiri semua beban hidup kamu. Tapi di sini energinya di awal minggu itu tidak segampang membalikan tangan, sayang. Jadi kamu berpikir, dengan kamu memutuskan itu, aku harus menikmati hidupku, bersyukur seperti itu ya, mencoba bahagia dengan keputusan. Dan kamu berpikir tentang berakhirlah sudah penderitaan dan kamu bisa memulai hidup baru. Tapi akhirnya kamu di minggu pertama merasakan kayaknya kok aku tambah berat gitu ya, tambah sedih gitu dengan keputusan. Ya, tapi sebenarnya guys, kalau kita memilih keputusan atau mengambil keputusan itu sangat sulit bagi saya, walaupun keputusan itu simple ataupun yang keputusan yang sangat besar ya. Yang namanya keputusan itu sangat sulit diambil keputusan itu. Tapi kenapa sulitnya itu bukan suatu mengambil keputusan seperti hakim pong itu enggak, tapi menjalani perubahan itu yang sangat sulit. Seperti yang kamu rasakan ini, perubahan ya. Dan kamu merasa kok tidak seperti yang aku bayangkan gitu loh. Hey
guys, tidak segampang itu. Tapi kalau kamu bertahan, beriringnya waktu, apa yang kamu rasakan tadi akan bisa kamu dapatkan. Ya, jadi untuk kamu Scorpio, walaupun kamu merasa keputusan kamu sudah bulat dan kamu merasakan hasilnya agak menyedihkan, bertahan saja karena yang namanya perubahan itu tidak enak, ya. Yang biasanya kita makannya jam 12 tiba-tiba berubah harus jam 3. Ya nggak enak, kelaparan. Kan gitu ya. Tapi kalau kamu bertahan, Anda bisa biasa. Oke? Ada Queen of Cups, betul kan? Perubahan yang tidak menyenangkan ini akan membuat kamu bertemu dengan soulmate sejati. King of Wands, Queen of Wands, dimana memang seseorang yang bisa memberikan apa yang menjadi kewajibannya untuk hidup kamu, memenuhi kebutuhan ataupun kewajiban di hidup kamu. Oke? Kita lihat di minggu kedua ada The Death. Ini energi kamu Scorpio. Mungkin kamu dealingnya, tadi saya belum jelaskan dealingnya ya guys, tapi nanti ya. The Death klarifikasi untuk Scorpio di Agustus 19. Thank you. The Death adalah energi dari Three of Swords in the reverse dan ada The Temperance. Ya, saya udah bilang. Di minggu kedua perubahan, di mana saya mengklarifikasinya agak ini ya. Kalau di sini ada Three of Swords adalah kekecewaan, patah hati, kepedihan, sakit hati, cerita cinta segitiga, dan dimana kamu akhirnya di jalur yang tepat. Temperance adalah bersabar, kesabaran, dan permohonan dan campur tangan yang kuasa universe. Kamu adalah di jalur yang tepat. Kamu meninggalkan cerita yang menyakitkan di hidup kamu, cerita yang menyakitkan di diri kamu, cerita yang menyakitkan di percintaan kamu, atau cerita yang menyakitkan di mungkin dalam masalah material di pekerjaan kamu yang membuat kamu banyak mengalah ya. Dan akhirnya kamu ditempah lagi di sini ada The Temperance. Mungkin kamu dilihat dengan Sagittarius di sini, ditempah lagi di sini agar kamu bisa mendapatkan sesuai apa yang menjadi hakikatnya untuk kamu. The Temperance adalah energi Sagittarius. Energi Temperance ini mengatakan bahwa saat ini kamu setelah memilih mengambil keputusan, kamu selanjutnya adalah sedang ditempa universe, alam semesta ataupun yang kuasa ataupun pelindung kamu, spirit apapun yang kamu percayai, agar kamu bisa menjadi seseorang yang pada levelnya. Contohnya kalau kamu memang meninggalkan satu energi seperti ini dan kamu ditempa lagi menjadi seorang yang lebih baik agar mendapatkan sesuatu di hidup kamu pun lebih baik lagi. Jadi kita itu mendapatkan yang menjadi hakikatnya untuk kita, levelnya kita. Kalau kita levelnya masih kelas SD, yang gak mungkin lah kita mendapatkan yang kelas perkuliahan. Ya memang sesuai levelnya kita guys. Nah kamu ini sekarang kalaupun ada kesedihan Scorpio sesuai keputusan kamu, dan kamu harus melakukan perubahan yang cukup berat, transformasi ya, perubahan di mana kamu harus meninggalkan. Perubahan itu sangat berat sekali ya, yang tadinya seperti ini tidak seperti ini lagi ya. Mungkin kalau kamu putus dengan pasangan kamu ya, mungkin yang biasa kamu sering cerita berduaan misalnya udah gak ada lagi, nonton sama udah gak ada lagi gitu loh. Atau kalau memang dalam cerita kebiasaan ya, mungkin kamu yang biasanya bangunnya jam 8 kamu harus bangun jam 6 pagi, nggak enak banget. Tapi itu adalah cara spirit pelindung kamu ataupun yang kuasa ya, mereka sangat mencintai kamu, bagaimana kamu bisa menaiki level hidup kamu. Oke? Jadi kamu bertransformasi di minggu kedua, yaitu perubahan hidup untuk menaiki level hidup kamu. Oke, dan ada star di sana. The star adalah memang masa depan yang akan bahagia untuk kamu, masa depan yang memang bahagia ataupun yang tepat untuk kamu. Oke, the star juga bisa adalah seperti apa ya, the star itu seperti petunjuk dari malaikat, dari apapun yang kamu percayai. Oke, di minggu ketiga untuk kamu Scorpio adalah the two of wands ya. Thank you. Itu lagi the two of wands adalah energi dari ya, mungkin kamu dealing dengan Earth, Taurus, Virgo, and Capricorn. Three of Pentacles.
Di sini di minggu ketiga kamu, saya bilang kamu berusaha mengambil alih hidup kamu kembali, mengontrol hidup kamu kembali. Jadi mungkin selama ini hidup kamu dikontrol orang lain, dan di minggu ketiga kamu kembali mengambil kendali atau apa ya, setir di hidup kamu. Apa yang memang harus kamu kontrol, apa yang memang kamu handle dalam hidup kamu, dalam hal cinta segitiga dan pernikahan. Oke, Scorpio. Jadi oke, di sana ada two of wands, keputusan, penantian, keseimbangan hidup kamu. Akhirnya kamu menang. Mungkin di mata orang lain kamu kalah, ya, di mana kamu mengambil keputusan mengorbankan perasaan. Tapi sebenarnya di minggu ketiga kamu menyadari bahwa kamu menang di hidup kamu. Kamu mengambillah ahli lagi. Kamu mengambil kembali ahli atau apa ya, kepemilikan ya. Jadi selama ini diri kamu itu surat pemiliknya dimiliki mungkin orang lain, pasangan ataupun saudara atau pemilih atau siapa. Tapi di minggu ketiga kamu mengambil lagi ya surat kepemilikan diri kamu, di mana kamu mengakhiri Trio Pentacles di sini. Trio Pentacles artinya ya mungkin kamu mengakhiri cerita cinta segitiga ataupun keberuntungan juga bisa ya. Di sini ada bisnis juga bisa. Jadi akan ada kehidupan kamu yang lebih stabil, lebih bahagia, dan banyak banget peluang-peluang kesuksesan untuk kamu Scorpio di minggu ketiga ini ya. Dan kamu merasa this is bukan who am I lagi, tapi this is I am. Jadi mungkin ini adalah aku adalah pemilik dari hidupku, dan aku akan bisa meraih apapun yang ingin aku raih, dan aku akan bisa mendapatkan yang menjadi kebahagiaan di hidup, mungkin dalam asmara dan juga dalam material. Bagus banget sih energinya di sini. Oke? Di sini kamu meninggalkan Three of Swords, di sini kamu meninggalkan Three of Pentacles. Jadi apapun yang berhubungan dengan cinta segitiga, apalagi ya, cerita tentang tiga lah ya, bisnis juga yang mungkin kamu menjalani bisnis dan kamu merasakan dikhianati, jadi nggak real banget ya, akhirnya kamu bisa menyelesaikan. Oke? Kamu mengambil balik kepemilikan dari hidup kamu, dan saya rasakan juga kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang memang hakikatnya untuk kamu, yaitu pasangan dan material. Oke? Dan ada saya sangat semangat. Di minggu ketiga kamu akan bertemu seseorang, ataupun kamu merasakan kalau kamu bilang tidak ada pasangan, mungkin kamu akan merasakan jatuh cinta pada kehidupan kamu. Dan saya rasakan banget kalau di sini kamu akan benar-benar tahu, oh ini artinya dicintai. Dan kamu merasakan cinta yang komplit banget. Ya guys, kalau kamu menemukan seseorang di minggu ketiga, ada pertemuan, artinya seseorang ini akan bisa memberikan kamu cinta yang full, baru kehidupan yang full, kewajibannya yang kamu dipenuhi. Oke? Apapun yang kamu inginkan. Di minggu keempat adalah apa itu ya? The King of Wands. Lihat. Oke, congratulations untuk kamu. Ya, ini adalah Lion Gate ya. Jadi banyak kehidupan yang baru, lebih baik untuk ke depan. Oke, minggu keempat King of Wands, klarifikasi spirit untuk Scorpio. Oke, dia kasih 3, tapi satu tertutup ya. Ada Queen of Wands, saya udah bilang ini soulmate. Di minggu keempat, oke, ada seseorang yang menawarkan proposal untuk kamu, bahwa dia sebenarnya mencintai kamu, dan mungkin seseorang ini juga pernah patah hati ya. Saya rasakan jadi sama pasangan dia pergi meninggalkan dia, dan dia adalah soulmate-nya kamu. Jadi di minggu terakhir Scorpio, selamat kamu menemukan soulmate-nya kamu, King of Wands dan King of Wands ya. Kamu yang pasangan sejoli, di sini kamu menemukan jodohnya kamu guys ya, Scorpio. Dan seseorang ini adalah seseorang yang sangat setia. Kalau bagi saya, seseorang yang memang semangat kerja. Dia mungkin Resign, Taurus, Tujuan, Capricorn, dan dia sangat merasakan patah hati ataupun dia dikhianati oleh pasangannya. Pasangannya pergi meninggalkannya,
Ya, dan dia pernah stagnasinya itu terkunci dengan rasa sakit hati, traumatik, ditinggalkan pasangannya. Dan setelah bertemu kamu, dia merasakan bahwa terima kasih untuk pasangan yang meninggalkan dia karena dia akhirnya menemukan pasangan yang tepat, yaitu diri kamu. Ya selamat, Scorpio saya udah bilang di awal mungkin energinya nggak bagus ini ya, King of Wands dan Queen of Wands tidak bagus dengan keputusan kamu merasa sedikit galau apakah benar keputusan aku ini, tapi setelah di akhir bulan 8 mungkin ini energi bisa berjalan ya, bisa kebolak-balik juga, kamu akan bisa merasakan keputusan yang tepat. Di minggu ketiga kamu akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya untuk kamu, dan di minggu keempat mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang. Kalau kamu merasa tidak mungkin saya bertemu dengan dia, saya tidak pernah keluar, saya tidak pernah banyak melakukan aktivitas di luar untuk bisa bertemu dengan orang lain, yang namanya jodoh gak usah diponis. Bisa aja dia jatuh dari genteng kamu, langsung ke kamar mandi kamu, lihat kamu mandi, terus jatuh cinta. Nah, gak bisa diprediksi. Hari ini, hari lalu, kemarin adalah masa lalu. Hari ini adalah berkah ataupun ya hadiah untuk kamu. Hari esok adalah misteri. Saya pembaca misteri itu. Ambil yang resonate ya guys. Kalau resonate, kamu boleh melakukan bersama diri dengan saya lebih jelas lagi. Dan kita akan melakukan counseling healingnya. Dan saya akan memberikan apa jalan keluarnya. Oke? Cek deskripsi box di bawah bagaimana cara menghubungi saya. Dan baca juga informasi tentang produk-produk yang mungkin kamu butuhkan guys. Oke, saya Novita undur diri. Terima kasih Scorpio telah menyaksikan video dari saya. Semoga bisa membantu kamu. Dan semoga resonate juga pembacaan saya. Selamat karena kamu menemukan pasangan sejatinya. Kamu meninggalkan pasangan yang palsu kamu. Kalau kamu merasa tidak benar, mungkin ini akan terjadi ke depannya. Oke? Thank you guys.